kisah yang tidak bisa kita lewatkan ketika kita berbicara tentang sejarah Rasulullah SAW, yaitu kisah pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadi dari Bani Asad. Pernikahan ini adalah pernikahan yang agung, yang sangat luar biasa, yang mempersatukan dua orang yang dua-duanya sangat luar biasa, yang walaupun pernikahannya ini terjadi di masa jahiliyah, belum ada syariat Islam pada saat itu, tetapi cara pernikahan mereka sudah sangat dekat dengan syariat Islam, dan yang nantinya akan membantu dakwah Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi sampai Khadijah meninggal. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah itu terjadi ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Ketika itu Khadijah binti Khuwailid mendengar bahwa ada seorang pemuda yang memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa, tidak biasa, memiliki sifat amanah, jujur, orangnya baik hati, dari nasab yang terpandang di kaumnya. Maka Khadijah binti Khuwailid sebagai seorang bangsawan pada saat itu dan juga pedagang yang memiliki banyak harta, tertarik dengan Rasulullah SAW. Sebelumnya kita ingin mengetahui siapa itu Khadijah binti Khuwailid, sehingga kok berani sebagai seorang perempuan itu, perempuan yang umurnya, usianya lebih tua daripada Rasulullah dan usianya jauh perbedaannya, kok berani ingin melamar Rasulullah SAW. Siapa itu Khadijah binti Khuwailid? Khadijah, nama lengkapnya atau nasabnya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Jadi beliau itu dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, dan nasabnya ketemu dengan Rasulullah SAW di Qusay, karena Rasulullah SAW nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan Khadijah, jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Artinya mereka ketemu di kakek keempat atau kakek kelimanya. Dan Khadijah ini berasal dari Bani Asad. Bani Asad ini salah satu kabilah, klan dari kabilah Quraisy yang sangat terpandang pada saat itu. Sebelum munculnya klan-klan Quraisy yang belakangan muncul, yang memiliki peran di kota Makkah, seperti Bani Makhzum dengan tokohnya Abu Jahal, Bani Jumah dengan tokohnya Umayyah bin Khalaf, Bani Saham dengan tokohnya bapaknya Amr ibn Al-As, Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il itu bapaknya Amr ibn Al-As. Dan bani-bani lainnya itu lebih dulu yang memimpin kota Makkah dan menjadi tokoh di sana ada Bani Asad dan Bani Hashim. Jadi mereka ini lebih dulu dibandingkan Abu Jahal. Khadijah ini menariknya disebutkan dalam suatu riwayat, awsatu nisa'i Quraisyin nasaban. Secara nasab di tengah Quraisy itu sangat terpandang karena terdiri dari Bani Asad. Wa a'zamuhunna syarafan. Dan secara kedudukan juga di tengah masyarakat itu sangat mulia. Wa aktsaruhunna malan. Dan juga dari sisi harta itu paling banyak. Jadi secara nasab tinggi, kedudukan juga tinggi. Karena apa? Nasab tinggi, kedudukan di tengah masyarakat itu belum tentu tinggi kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik, kalau dia tidak memiliki kepedulian sosial. Kalau dia sudah memiliki nasab yang baik, memiliki kedudukan yang baik, artinya secara akhlak sangat luar biasa, secara perangai kepribadian sangat luar biasa. Dan yang menarik lagi, aktsaruhunna malan, hartanya sangat banyak. Ini yang mungkin terasa asing kalau kita membahas masyarakat jahiliyah. Karena di masyarakat jahiliyah
yang mungkin kita sering baca di buku-buku sejarah, bahwa wanita itu tidak memiliki harga, tidak dihargai. Mereka tidak diberikan warisan kalau orang tuanya meninggal, dan juga tidak diberikan hak-hak yang lainnya, bahkan dijadikan sebagai barang warisan. Kalau orang tuanya meninggal, maka wanita itu dianggap seperti harta. Tapi ingat, ini bukan di seluruh masyarakat Arab. Ini terjadi hanya di sebagian masyarakat Arab. Adapun di sebagian masyarakat Arab lainnya, maka wanita itu cukup memiliki peran di tengah masyarakatnya. Karena serasa sulit kalau wanita tidak benar-benar tidak memiliki peran dan tidak diberi hak-haknya, bisa menjadi Khadijah yang hartanya sangat luar biasa, saudagar kaya raya. Oleh karena itu, seperti ibunya Abu Jahal itu juga pengusaha parfum yang sangat kaya raya. Ada juga Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, itu juga pengusaha yang kaya raya. Artinya di masyarakat tertentu perempuan ini tetap masih bisa menjalankan kehidupannya secara normal. Khadijah dengan keadaannya yang begitu luar biasa, itu sebelumnya pernah menikah 2 kali sebelum menikahi oleh Rasulullah SAW. Sehingga pernikahan Khadijah dengan Rasulullah itu adalah pernikahan yang ketiga bagi Khadijah. Siapa saja suami Khadijah? Yang pertama adalah Atiq bin A'id al-Makhzumi, dari klan Makhzum, orang Quraisy. Dari pernikahan ini Khadijah memiliki 1 anak namanya Hindun. Yang kedua, pernikahan yang kedua, Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Nabash at-Tamimi, dari Bani Tamim, bukan dari Quraisy. Dan dari Tamim di Jazirah Arab itu adalah saingan Quraisy. Kalau Quraisy itu adalah penguasanya Mekah, penguasanya Hijaz, maka Bani Tamim itu adalah penguasanya Najd. Najd itu gampangnya sekarang Riyadh, di tengah-tengah Jazirah Arab. Mereka ini selalu merasa bersaing, karena kalau kita tarik, nasabnya Quraisy itu kembali kepada Mudhar, sedangkan Bani Tamim nasabnya kembali kepada Rabi'ah. Rabi'ah dan Mudhar ini memang bisa dibilang induknya bangsa Arab. Oleh karena itu muncullah nanti dari Bani Tamim yaitu Musailimah al-Kadzab, nabi palsu. Karena Musailimah al-Kadzab mengatakan, biarkanlah Muhammad itu sebagai perwakilan Mudhar, orang-orang Quraisy, dan biarkan saya Musailimah al-Kadzab menjadi perwakilan dari Rabi'ah, dari Bani Tamim. Karena dua kabilah ini merasa karena Bani Tamim itu kabilah yang sangat besar dan merasa sangat layak untuk bersaing dengan Quraisy. Jadi suami kedua Khadijah adalah Abu Halah bin Nabash at-Tamimi. Dari pernikahan kedua ini lahir 2 anak juga, namanya Hindun dan Halah. Jadi Khadijah punya 3 anak dari dua suami berbeda, 2 anak namanya Hindun, 1 anak namanya Halah. Setelah 2 suami ini meninggal, jadi dua-duanya meninggal. Dengan suami pertama meninggal, dengan suami kedua juga meninggal. Kalau kita lihat usia pernikahan Khadijah dengan kedua suami tersebut, itu usia pernikahannya tidak terlalu panjang. Setelah itu Khadijah jomblo untuk waktu yang cukup lama. Dan para laki-laki Quraisy pada saat itu sangat menginginkan Khadijah. Disebutkan dalam riwayat, kullu qaumiha kana harisan minha law yaqdiru alaihi. Semua kaumnya, semua orang yang hidup tinggal, maksudnya yang dekat dengan Khadijah, itu sangat ingin menikah dengan Khadijah. Tapi masalahnya kalau laki-laki itu bisa. Karena Khadijah tadi kedudukannya sangat luar biasa, dari kabilah terbandang, ibaratnya namanya kalau bahasa Indonesia mungkin dari bangsawan kelas atas, dan punya harta yang sangat banyak. Kira-kira kalau laki-laki datang, apa yang bisa ditawarkan kepada Khadijah gitu? Kalau hanya mengaku saya ini keluarga bangsawan, Khadijah juga bangsawan, ya kan? Kalau saya hanya mengaku saya pedagang, Khadijah juga pedagang yang hartanya sangat luar biasa.
Tapi bukan tidak ada orang yang datang ke Khadijah dan coba-coba melamar. Ada, dan banyak. Karena selain kedudukannya tadi, Khadijah juga wanita yang sangat cantik pada saat itu. Cantik jelita. Tetapi tetap saja Khadijah menolak setiap orang yang datang karena merasa belum cocok. Sehingga sampai suatu ketika Khadijah itu mendengar ada seorang pemuda yang selalu digosipi oleh orang-orang Quraisy. Sangat dihargai oleh Abu Thalib, lalu oleh kakeknya Abdul Muttalib, lalu oleh keluarganya, orang-orang Quraisy, lalu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, sehingga Khadijah sangat penasaran dengan orang ini. Dan Khadijah ketika melakukan perdagangan, memang biasanya beliau itu mengutus atau memperkerjakan orang-orang yang sangat handal dalam berdagang. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat sejarah, kalau Khadijah ingin membawa barang dagangannya ke luar negeri, ke daerah pasar yang ada di Iran, atau yang ada di Romawi, atau pasar-pasar yang ada di Palestina, di Syam, Khadijah itu rela membayar 2 kali lipat dibanding perdagangan biasa. Dia mencari orang-orang yang sangat ahli. Maka ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mendengar sosok Rasulullah SAW, mendengar sosok Muhammad pada saat itu belum menjadi nabi, Khadijah ingin selain beliau tertarik ingin menikahi Muhammad, tapi tidak langsung ingin dinikahi. Khadijah ingin menguji Muhammad terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Khadijah. Sehingga Khadijah memanggil Muhammad dan juga mengutus barang dagangannya untuk dibawa bersama Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tidak dibiarkan sendiri. Khadijah mengutus budaknya yang bernama Maisarah. Dan ingat, Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Jadi ada nama-nama di Arab, nama laki, di Indonesia jadi nama perempuan. Contohnya Maisarah. Atau sebaliknya, di Arab nama perempuan, di Indonesia jadi nama laki. Contohnya Firdaus. Firdaus di Arab itu nama perempuan, di Indonesia jadi nama laki. Atau Iman. Iman di Arab itu nama perempuan, di Indonesia jadi nama laki. Tidak masalah sebenarnya. Nah, Khadijah ingin mengetes sejauh mana kejujuran Rasulullah SAW, sehingga diutus dan ingin mengujinya dalam 2 hal. Yang pertama adalah akhlaknya ketika bersafar, dan yang kedua adalah bagaimana muamalahnya terhadap uang yang diamanahkan kepadanya. 2 hal ini yang ingin diuji oleh Khadijah. Oleh karena itu, Maisarah tadi mendampingi Muhammad SAW. Dan singkat cerita, ketika Rasulullah SAW itu berdagang dan kembali ke kota Makkah, Maisarah melaporkan segala sesuatu yang dia lihat, dan Maisarah mengakui semakin kita dekat dengan Muhammad, maka semakin akan takjub dengan akhlaknya. Jadi 2 hal ini memang menjadi patokan ketika kita ingin mengetahui sifat asli seseorang, yaitu akhlaknya ketika safar, yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana muamalahnya terhadap uang yang diamanahkan kepada dia. Karena mungkin saja orang secara zahir ibadahnya bagus, mungkin dia sholat 5 waktu, mungkin dia membaca Al-Quran, tetapi ketika safar dia menjadi orang yang tidak sabar, orangnya sangat individu, ingin menang sendiri, tidak ingin sulit, pokoknya ingin mudah sendiri, kawan-kawannya nggak masalah sulit, pokoknya akhlaknya terlihat. Atau yang kedua, mungkin saja dia sholatnya baik, tetapi ketika diberi amanah menjalankan bisnis, dia menggampangkan uang orang lain. Nggak apa-apalah si fulan gampang kok orangnya, nggak apa-apalah si fulan orangnya gampang, sehingga uang itu atau amanah orang itu banyak yang dilalaikan oleh dia. Nah, Khadijah ingin mengetes 2 hal ini, dan memang inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat ketika ingin mengetes seseorang. Contohnya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah nanti, ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Harb, diriwayatkan dalam riwayat, syahida rajulun inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang ingin menjadi saksi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab.
saksi terhadap seseorang yang sedang kena masalah. Faqala lahu Umar, maka Umar bertanya kepada orang ini yang ingin menjadi saksi, inni lastu a'rifuka wa la yadurruk, inni lam a'rifka fa'tini biman ya'rifka. Sesungguhnya saya tidak mengenal kamu, tapi tidak masalah saya tidak mengenal kamu. Datangkanlah orang yang mengenal kamu. Faqala rajulun ana a'rifuhu. Maka ada satu orang yang mengatakan, saya kenal dia, saya kenal orang yang ingin menjadi saksi ini. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang tadi, bi ayyi syai'in ta'rifuhu? Kamu tahu dia ini dengan apa? Kamu mengenal dia ini dengan cara apa? Qal bil adalah. Orang ini mengatakan, saya kenal dia bahwa dia ini orang yang sangat adil. Maka Umar kembali bertanya, huwa jarukal adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu? Apakah orang ini tetangga kamu sehingga kamu bisa mengetahui siang dan malamnya, lalu kapan dia keluar, kapan dia masuk, kapan dia pergi dari rumahnya, kapan dia kembali ke rumahnya? Kata orang ini, la, saya bukan tetangganya. Lalu Umar kembali bertanya, apakah engkau pernah bermuamalah uang dengan dia, pernah menitipkan dirham dan dinar kepada dia, yang dengan itu engkau bisa mengetahui kewaraan dia? Kata orang ini, tidak. Kalau begitu, lanjut Umar, apakah engkau pernah safar bareng dengan dia sehingga engkau bisa mengetahui akhlaknya? Kata orang ini juga tidak. Kata Umar, kalau begitu engkau tidak mengetahui siapa orang ini. Jadi Umar bin Khattab ketika ingin menghukumi seseorang apakah orang ini betul-betul mengetahui kawannya itu, menjadi tolak ukur adalah apakah dia tetangganya, atau yang kedua apakah dia pernah bermuamalah uang dengannya, dan yang ketiga apakah dia pernah bersafar dengannya. Nah, inilah yang ingin diuji oleh Khadijah, dan terbukti Rasulullah SAW melalui dua ujian ini dengan sempurna, yaitu ketika safar akhlak yang sangat luar biasa, dan safar ini bukan safar yang singkat. Dari Madinah ke Syam jaraknya cukup jauh. Kalau kita tarik garis lurus saja di atas 1000 kilo. Dan safar kan nggak mungkin jalannya lurus. Pasti di depan itu mungkin ada gunung, pasti belok, ya kan? Sehingga jaraknya cukup jauh. Dan Rasulullah SAW terbukti akhlaknya sangat luar biasa, dan pertanggungjawabannya terhadap uang yang diamanahkan oleh Khadijah itu begitu detail. Sampai mungkin kalau kita zaman sekarang, sampai yang cuma ratusan perak itu dihitung oleh Rasulullah SAW. Untuk apa dan kemana perginya, dari mana didapatkan. Sangat detail. Mungkin kalau kita dalam berbisnis, udahlah cuman 500 perak dibuletin, atau ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tidak dengan demikian dengan Rasulullah SAW. Sehingga setelah mendengar kesaksian dari Maisarah, budaknya, maka Khadijah pada saat itu tertarik kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang riwayat Ibnu Ishaq, ini kejadiannya 2 bulan setelah pulang dari perdagangan ke Syam tersebut. Kalau dalam riwayat Ibnu Ishaq, Khadijah sendiri yang datang menemui Rasulullah SAW, dan Khadijah berkata, ia ibna am. Ibnu am itu artinya anak paman, sepupu maksudnya. Walaupun maksudnya nggak sepupu banget, tapi kan ketemu di kakek keempat atau kakek kelima, ya kan? Ya ibna am, inni qad raghibtu fika. Sesungguhnya saya tertarik kepadamu. Yang pertama, kata Khadijah, li qarabatika, karena kita masih kerabat. Dalam bahasa Arab, nikah dengan kerabat itu lebih diutamakan dibandingkan nikah di luar kerabat. Dalam tradisi Arab dari dulu sampai sekarang masih demikian. Wa wasitatika, dan juga kedudukanmu fi qaumika, di tengah kaummu. Artinya kamu orang yang sangat terpandang. Wa amanatika, dan juga sifat amanahmu. Wa husnu khuluqika, dan juga akhlakmu yang sangat luar biasa. Thumma arada alaihi nafsaha. Lalu setelah itu Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad. Itu menurut riwayat Ibnu Ishaq. Jadi Khadijah sendiri yang datang kepada Muhammad dan menawarkan
menawarkan dirinya. Menurut riwayat Al-Waqidi, ahli sejarah juga, Khadijah tidak datang langsung, tetapi mengutus istilahnya mak comblang begitu ya. Namanya Nafisah bin Munyah. Dan Nafisah bin Munyah meriwayatkan, fa'arsalat li dasisan di Muhammad. Khadijah mengutus saya sebagai perantara, sebagai mak comblang kepada Muhammad. Faqultu, maka saya berkata, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj. Jadi ini Nafisah bin Munyah diutus oleh Khadijah sebagai mak comblang, tapi sifatnya tidak ketahuan, tidak terang-terangan. Wahai Muhammad, saya diutus Khadijah untuk menyampaikan bahwa Khadijah tertarik denganmu. Tidak, tapi hanya untuk sebagai mak comblang. Namanya mak comblang itu kan tidak kelihatan kalau bahwa dia sedang diutus oleh seseorang, ya kan? Jadi Nafisah bin Munyah bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj. Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah? Karena Rasulullah pada saat itu usia sudah 25, sudah layak untuk menikah, dan juga orangnya sangat amanah, pekerja keras dan lain-lain, sudah sangat layak untuk menikah. Jawaban Rasulullah pada saat itu sangat singkat, tidak neko-neko, tidak cari muka, tidak ingin menutupi dirinya. Jawaban Rasulullah pada saat itu, ma biyadi ma atazawwaju bihi. Saya tidak memiliki modal untuk menikah. Itu kata Rasulullah. Faqultu, maka Nafisah melanjutkan, fa in kufita, kalau seandainya modalnya itu ada yang nutupin gitu, ada yang bayarin. Wa du'ita ilal mali wal jamali wasyarafi wal kafa'ah. Lalu ada wanita yang yang memanggilmu, dan wanita itu memiliki harta. Memanggil maksudnya di sini tertarik kepadamu, dan wanita ini memiliki harta, kecantikan, kemuliaan, dan juga kemampuan. Ala tujib, mau nggak engkau nikah dengannya? Ini kan tawaran yang sangat luar biasa. Tiba-tiba ada perempuan datang ke kita, ada orang datang ke kita, nawarin nikah. Ini kalau kamu nggak punya modal mah gampang. Ini ada wanita kaya, kedudukannya sangat tinggi di masyarakatnya, cantik luar biasa, dan juga punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kira-kira kita sebagai laki-laki kalau masih jomblo, jangan kalau masih jomblo, udah nikah pun kalau ditawari seperti itu, mungkin mikir-mikir, ya kan? Kalau ada wanita yang seperti itu, karena biasanya wanita kan dinikahi, kalau disebutkan dalam hadis, karena 4 hal. Kalau nggak dia memiliki harta, kalau nggak kecantikan, kalau nggak memiliki nasab, berarti memiliki agama atau akhlak yang baik, ya kan? Nah, ini 4 hal ini terkumpul dalam satu wanita. Ini kan sangat luar biasa. Nah, pada saat itu Rasulullah hanya bertanya, siapa yang seperti itu? Rasulullah hanya bertanya ketika ditawari oleh Nafisah tadi, kalau ada wanita yang memiliki 4 sifat itu, apakah engkau mau? Maka Rasulullah pertanyaan hanya, siapa yang memiliki seperti itu? Memiliki sifat itu. Qultu, maka Nafisah melanjutkan, Khadijah. Khadijah yang tertarik, yang memiliki sifat itu. Pada saat itu Rasulullah belum sadar bahwa Nafisah ini diutus oleh Khadijah. Maka Rasulullah bertanya lagi, wa kaifa li bidzalik? Dan bagaimana saya ngomong ke Khadijah? Bagaimana saya ngomong ke Khadijah bahwa saya ingin melamar Khadijah? Maka Nafisah mengatakan, qultu alayya, biarkan urusan saya. Jadi tugas Nafisah bin Munyah sebagai mak comblang pada saat itu sukses, dan Khadijah ini juga wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Terbukti ketika Khadijah nantinya meninggal dan Rasulullah SAW menikah dengan istri-istri yang lainnya, Rasulullah SAW selalu menyebut Khadijah. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha itu beliau sering kali cemburu terhadap Khadijah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana nabiyyu idza dzakara Khadijah athna 'alaiha. Rasulullah SAW kalau sudah nyebut-nyebut Khadijah itu dipuji-puji, sangat luar biasa dipuji. Qalat, maka Aisyah berkata,
faghirtu yauman, suatu ketika saya ini cemburu. Padahal Aisyah ini bisa dibilang tidak pernah bertemu dengan Khadijah, usianya sangat jauh kan. Faghirtu yauman, saya ini cemburu. Khadijah itu posisi sudah meninggal dunia. Faqultu ma aktsara tadhkuruha. Saya berkata kepada Rasulullah, wahai suamiku, kenapa sih engkau selalu nyebut-nyebut Khadijah? Hamra'us Shidq. Hamra'us Shidq ini artinya dia kan perempuan tua yang gusinya sudah merah. Artinya gusinya sudah merah itu ompong, ya kan? Khadijah itu kan orang yang sudah ompong, ngapain sih disebut-sebut mulu? Walaupun ketika Rasulullah menyebut-nyebutnya, Khadijah sudah meninggal. Rasulullah SAW selalu menyebut Khadijah karena beliau itu sangat cinta dengan Khadijah. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ahli sejarah bahwa Rasulullah SAW menikahi Khadijah ketika Khadijah berusia 40 tahun. Karena memang ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa Khadijah dinikahi Rasulullah ketika Khadijah berusia 28 tahun. Ini adalah riwayatnya Ibnu Ishaq. Jadi masih muda, Rasulullah 25, Khadijah 20 tahun. Itu menurut riwayat Ibnu Ishaq. Salah satu dalil terkuatnya adalah karena Khadijah setelah menikah dengan Rasulullah bisa melahirkan 6 orang anak. Kalau Khadijah usia 40 tahun baru dinikahi, kayaknya sulit untuk bisa melahirkan 6 orang anak karena sudah dekat jaraknya dengan menopause. Makanya menurut riwayat Ibnu Ishaq 28 usia Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Adapun menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Khadijah dinikahi ketika berusia 40 tahun. Jadi dan banyak riwayat-riwayat yang mendukung hal itu. Salah satunya Aisyah kalau sedang cemburu terhadap Rasulullah yang sering menyebut Khadijah, Aisyah bahasanya mungkin meledek Khadijah dengan kata-kata Hamra'us Shidq. Hamra'us Shidq. Nenek tua yang gusinya sudah merah karena giginya udah ompong, tidak ada lagi, ya kan? Jadi kalau kita lihat nenek tua yang sudah ompong itu kan, kalau Khadijah nikahnya umur 28 dan Rasulullah SAW hidup bersama Khadijah itu 25 tahun, 28 tambah 25 itu kan 53. Kalau perempuan 53 kira-kira giginya belum ompong, giginya masih biasa. Bahkan mungkin 53 tahun masih banyak wanita-wanita yang cantik, apalagi kalau memang dari mudanya dia itu cantik begitu. Mungkin sampai umur 53 masih terlihat cantiknya. Nah, kalau Khadijah menikah dengan Rasulullah pada usia 40 tahun dan hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun, artinya Khadijah meninggal usia 65 tahun. Nah, wanita usia 65 kan sangat mungkin giginya sebagian sudah ada yang tanggal. Dalam riwayat yang lain juga pernah diceritakan ini bagaimana dalil bahwa Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika berusia 40 tahun. Aisyah menceritakan, ista'dzanat Halah bintu Khuwailid. Suatu ketika Halah binti Khuwailid izin mengetuk pintu rumah Rasulullah. Halah ini adiknya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid ini Halah binti Khuwailid. Fa'arafa isti'dzana Khadijah. Maka pada saat itu karena suara Halah dengan suara Khadijah mirip, Rasulullah tiba-tiba teringat dengan Khadijah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma Halah, ya Allah sesungguhnya itu Halah bukan Khadijah. Maka Aisyah yang ada di samping Rasulullah SAW pada saat itu cemburu. Faghirtu, faqultu, maka Aisyah berkata, ma tadhkuru ajuzan min ajaizi Quraisyin hamra ash-shidqaini. Wahai suamiku, kenapa sih engkau selalu menyebut-nyebut wanita tua dari Quraisy yang gusinya sudah merah, halakat fid dahr, yang dia pun sekarang sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia. Qad abdalakallahu khairan minha, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menggantimu dengan yang lebih baik darinya. Maksudnya Aisyah memuji dirinya, saya ini masih muda, masih cantik dan seterusnya. Jadi ini memang terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW, kecemburuan istri-istri Rasulullah SAW. Tapi tetap saja Rasulullah SAW
menghadapi itu semua dengan baik terhadap istri-istrinya. Dan kisah pernikahannya adalah pada ketika Rasulullah SAW tadi ditawari Khadijah dan Rasulullah menerimanya, maka Rasulullah SAW melamar Khadijah kepada keluarganya. Dan Rasulullah SAW melamar juga tidak sendirian, tetapi melalui paman-pamannya. Jadi Khadijah dilamar melalui paman-pamannya. Paman-pamannya Khadijah sebagai walinya Khadijah pada saat itu. Ingat, pada saat itu belum ada syariat Islam, tetapi mereka menikah sudah sangat dekat dengan syariat Islam, dan nantinya ini yang dibenarkan oleh syariat Islam. Karena pada masa itu, agar laki-laki dan perempuan bisa dianggap sah sebagai suami istri, itu ada banyak cara, ada beberapa cara yang disahkan oleh mereka. Nah, dan cara yang ditempuh oleh Rasulullah dengan Khadijah ini adalah cara yang sangat sesuai dengan syariat Islam, bahkan nantinya dijadikan syarat untuk sah menikah. Jadi Khadijah dilamar kepada wali-walinya, paman-pamannya, dan Rasulullah melamar juga melalui paman-paman yang dihadiri oleh Abu Thalib, juga ada Hamzah. Maka setelah lamaran diterima, jadi Abu Thalib itu menyampaikan salah satu paman Rasulullah SAW menyampaikan khutbah ketika sedang melamar, dan di akhir khutbahnya itu mengatakan, adapun mahar yang kalian minta, maka saya yang akan menanggungnya. Dan pada saat itu maharnya adalah 20 ekor unta. Dan pada saat itu salah satu pamannya mengatakan, ma'ajiluhu wa ma'ajiluh, sebagiannya akan dibayar sekarang, tapi sebagiannya akan dibayar nanti, artinya tidak tunai. Jadi Rasulullah nikah kepada Khadijah, maharnya 20 onta itu tidak tunai. Sebagian dibayar, sebagian dihitung sebagai utang. Dan harus digarisbawahi, Rasulullah menikah dengan Khadijah maharnya 20 unta. Bukan 100 ekor unta merah. Karena sebagian buku sejarah mengatakan menikah dengan 100 unta merah. Yang pertama, unta merah itu bukan hanya harganya saja yang mahal, tetapi unta merah itu adalah hewan yang sangat langka. Untuk mendapatkan satu unta merah saja sulit, apalagi bisa mendapatkan 100 unta merah. Sehingga setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, dan pernikahan ini pernikahan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pertama, Khadijah itu juga termasuk wanita yang menjaga dirinya. Disebutkan Thahirah, bahkan masyarakatnya pada saat itu menggelari Khadijah dengan julukan Thahirah, orang-orang yang sangat suci. Dan yang kedua, orang yang paham tentang ilmu-ilmu kenabian. Oleh karena itu nantinya ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul, Rasulullah turun dari gua Hira, Rasulullah menggigil, lalu Rasulullah minta diselimuti oleh Khadijah sampai Rasulullah tenang. Lalu Rasulullah menceritakan apa yang telah dialami oleh beliau, bahwa beliau didatangi oleh makhluk yang disuruh membaca dan seterusnya, ya kan? Setelah itu Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Ini bukti bahwa Khadijah sangat paham. Allah tidak akan menghinakanmu, karena engkau selalu menyambung tali silaturahim, dan engkau selalu membantu orang-orang yang kesulitan, dan engkau juga berbaik hati kepada orang lain, dan juga memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Allah tidak akan menghinakanmu. Setelah itu Khadijah mengajak Rasulullah SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, yang juga pada saat itu sangat paham tentang keilmu kenabian. Artinya Khadijah orang yang suci, juga orang yang berilmu, dan Rasulullah SAW orang yang berakhlak mulia, sehingga pernikahan mereka ini pernikahan yang sangat luar biasa, karena menggabungkan dua hal. Rasulullah yang menjadi nabi, yang berdakwah nantinya, artinya memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Khadijah yang memiliki harta yang sangat luar biasa, yang nantinya akan menginfakkan seluruh hartanya demi dakwahnya Rasulullah SAW, sampai nantinya Khadijah itu hidup tidak memiliki apa-apa.
dari tadinya wanita yang sangat kaya raya sampai akhir hidupnya itu tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita hasad kecuali dalam dua hal atau kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Tidak boleh kita hasad kecuali kepada orang yang pertama, orang yang Allah berikan banyak harta, lalu Allah beri dia petunjuk untuk menghabiskan harta itu di dalam yang hak. Yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu dan hikmah, maka dia memutuskan segala urusan-urusannya dengan ilmu dan hikmahnya, dan juga mengajarkan ilmu dan hikmahnya kepada orang lain. Dan dalam keluarga Rasulullah SAW dengan Khadijah ini, Rasulullah memiliki keluarga ini memiliki kedua-duanya, yaitu ilmu dan juga harta. Oleh karena itu keluarga mereka ini menjadi keluarga yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan Khadijah. Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'il alamin Maryam bintu Imran. Sebaik-baiknya perempuan alam semesta dari awal sampai akhir, ada beberapa disebutkan Rasulullah. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran, ibunya Isa ibn Maryam. Yang kedua, wa Khadijah bintu Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Wa Fatimah bintu Muhammad. Dan Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Dan juga Asiyah, istrinya Fir'aun. Dan Rasulullah SAW selama menikah dengan Khadijah, yang usia pernikahan itu kurang lebih 25 tahun, Rasulullah SAW tidak menikah lagi, artinya tidak melakukan poligami. Dan ini dibahas oleh para ulama, salah satunya oleh Ibnu Hajar. Alasan mengapa Rasulullah SAW pada saat itu tidak menikah lagi, padahal waktu itu kan belum Islam. Dari umur Rasulullah 25 sampai 40 itu kan ada jarak kurang lebih 15 tahun, ya kan? Dan Rasulullah tidak melakukan poligami. Bahkan setelah Rasulullah 40 tahun sampai Rasulullah usia 50 tahun sampai Khadijah meninggal, di masa kenabian Rasulullah juga tidak melakukan poligami. Nah, 15 tahun di masa sebelumnya Islam ini Rasulullah tidak melakukan poligami terhadap Khadijah, padahal masyarakat Arab pada saat itu sangat biasa melakukan poligami. Mereka nikah itu sampai 20 sampai 30, ya kan? Ada di atas 10, 20, 30, istri-istri mereka sangat banyak. Makanya nanti datang Islam itu bukan nambah, justru membatasi. Yang tadinya mereka nikah tanpa batas, dibatasi oleh Islam menjadi 4. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hajar mengapa Rasulullah tidak menikah lagi selama beliau hidup dengan Khadijah, karena Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti hati Khadijah, karena Khadijah lah selama ini yang telah membantu Rasulullah SAW mengeluarkan seluruh hartanya demi dakwah Rasulullah SAW, sampai akhirnya nantinya dia tidak memiliki harta apapun. Karena memang sejatinya kalau wanita itu dimadu, pasti dia akan ada hatinya pasti sakit, ya kan? Cepat atau lambat pasti hatinya itu akan sakit. Dan ini adalah ujian dunia bagi wanita. Ketika dia bisa melalui ujian itu dan tetap taat pada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga kepadanya. Itulah kisah singkat tentang pernikahan Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari kisah ini ada manfaat dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kurang lebih mohon maaf. Ana kembalikan ke Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas tausiahnya. Jamaah sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya untuk di-unmute. Ya, tafadhol Pak Ridwan. Ya, terima kasih Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah lainnya. Ya. Yang menarik tadi, untuk bisa mengenal seseorang itu dilakukan 3 hal ya. Ya. Di antaranya, mungkin tidak harus semuanya. 1, apakah dia tetangga terdekat? Iya. Yang kedua, apakah pernah bermuamalah dengannya? Iya. Yang ketiga, apakah pernah bersafar dengannya? Oke.
Coba. Ya, kira ini menarik, Ustaz. Mungkin ada tekanan-tekanan lagi kenapa 3 hal ini menjadi penting dalam mengenal seseorang sehingga itu dilakukan oleh Khadijah lewat utusannya. Baik. Sedikit, enggak? Baik. Jadi yang pertama, ketika tadi Umar bin Khattab ada orang yang datang kepada dia dan ingin menjadi saksi, maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang itu, apakah ada yang mengenal engkau? Lalu ada orang yang angkat tangan, saya mengenal dia. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada dia, yang pertama, apakah kamu tetangganya? Karena ketika kita tetanggaan dengan seseorang, ya kan, apalagi dulu rumahnya masyarakat Arab itu tidak seperti rumah kita di zaman sekarang yang mungkin pagar sudah tinggi-tinggi. Rumahnya mungkin bisa dibilang seperti mungkin rumah kontrakan begitu ya. Jadi sepetak, satu kotak, sampingnya satu kotak, sampingnya satu kotak. Jadi bisa kelihatan bagaimana akhlak beliau akhlak orang ini selama di rumah. Bagaimana akhlak kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bagaimana muamalah dengan tetangganya, lalu kapan dia keluar, kapan dia masuk, apa saja yang dia bawa. Kalau tetangga, maka dia akan mengetahui bagaimana keadaan orang itu. Yang kedua, apakah pernah bermuamalah, tapi ditekankan di sini bukan hanya sekedar muamalah biasa. Kalau muamalah biasa orang mungkin bisa senyum-senyum di depan kita. Tapi muamalah lebih ditekankan adalah dinar dan dirham, artinya uang. Bisnis. Pernah nggak berbisnis bareng dengan dia? Bagaimana dia menjaga amanah uang orang lain itu? Kalau dia sangat memudah-mudahkan, gampang lah, dia orangnya baik. Kalau cuma 500.000 udahlah, insya Allah dia ikhlasin, ya kan? Maka akan ketahuan bagaimana sifat waroknya. Warok itu kan sifat seseorang yang sangat menjaga dirinya, berhati-hati agar tidak ada yang masuk ke dalam dirinya kecuali yang halal. Kalau orang memudah-mudahkan harta orang lain, artinya sifat waroknya kurang. Dan Rasulullah SAW tadi sangat detail dalam menghitung perdagangan Khadijah. Bahkan yang kalau bahasa zaman sekarang, yang ratusan perak pun itu dihitung oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan sifat warok Rasulullah. Artinya tidak ada yang masuk ke perut beliau, walaupun itu sangat sedikit, kecuali yang memang itu menjadi hak dia. Dan yang ketiga, apakah pernah safar dengan dia? Mungkin kita pernah merasakan bagaimana safar itu kan, namanya safar itu kan qit'atun minal azab. Apapun wasilahnya zaman sekarang, namanya safar itu bagian dari azab. Walaupun kita naik mobil, walaupun kita naik pesawat, tetap saja safar itu bagian dari azab. Dan kita akan merasakan kesulitan-kesulitan. Dan di situ akan kelihatan watak asli kita. Apakah kita orangnya ini sabar ketika safar, ketika kita sedang capek, ya kan? Lalu harus ada yang dikerjakan demi kemaslahatan bersama, atau misalkan harus ngantri untuk ke WC, harus mungkin tidak mendapatkan makanan seenak di rumah, dia masih bisa tetap sabar, tetap tersenyum, tetap berakhlak baik kepada orang-orang walaupun dia dalam keadaan demikian. Maka dengan safar akan kelihatan watak asli seorang. Ingat, safar itu bukan jalan-jalan dalam kota. Jadi safar itu perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Mungkin itu, Pak. Ya, makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak Sultoni mau bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari penjelasan tadi, menurut saya ada 2 hal pemahaman di masyarakat yang harus dikoreksi. Yaitu yang pertama, yang riwayat yang kita terima selama ini adalah Ibu Khadijah ini sudah tua pada waktu menikah dengan Rasulullah, yaitu 40 tahun. Ternyata ada riwayat yang menyatakan 28 tahun. Yang kedua adalah Nabi Muhammad, walaupun waktu itu belum Nabi, itu selalu diriwayatkan sebagai miskin. Tapi faktanya dari salah satu riwayat yang Ustadz jelaskan, beliau melamar dengan mahar 100 unta merah, berarti kan tidak miskin. Jadi 2 hal itu mungkin perlu Ustadz tekankan lagi kesohihannya, bahwa Ibu Khadijah itu pada waktu menikah dengan Rasulullah masih 28 tahun, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad itu tidak miskin, beliau melamar dengan 100 unta merah. Demikian Ustadz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi yang pertama tentang usia ibunda kita Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah berusia 28 tahun, itu tadi saya sampaikan memang itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.
Kalau menurut riwayatnya Ibnu Sa'ad, Khadijah dinikahi ketika usia 40 tahun. Memang dinikahi oleh 40 tahun, dan ini yang dikuatkan oleh para ahli sejarah. Mengapa demikian? Yang salah satu menjadi dalil oleh para ulama, karena Aisyah kalau cemburu itu apa? Mungkin ngatain ya? Apa sih saya bahasakan meledek gitu ya, meledek Khadijah dengan kata-kata nenek tua Quraisy yang bibirnya atau yang gusinya sudah merah, artinya tidak memiliki gigi. Ini menunjukkan memang Khadijah pada saat itu sudah sudah tua ketika dinikahi oleh Rasulullah usia 40 tahun, dan usia pernikahan Rasulullah dengan Khadijah 25 tahun. 40 tambah 25, 65. Ya kan? Nah, ketika usia 65 itu kan sangat mungkin gigi seorang wanita sudah mulai tanggal. Kalau yang riwayat Ibnu Ishaq mengatakan usia 28 tahun, itu dalilnya adalah dalil akal. Karena tidak mungkin seseorang kalau dinikahi usia 40 tahun masih bisa melahirkan 6 anak. Karena Khadijah setelah menikah dengan Rasulullah nanti masih melahirkan 6 orang anak. Nah, jadi itu dalilnya. Artinya memang tidak ada riwayat yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan secara 100% berapa usia Khadijah pada saat itu. Ibnu Sa'ad menyebutkan 40 tahun dengan sanad, tetapi sanadnya bermasalah. Sedangkan Ibnu Ishaq menyebutkan 28 tahun, tapi tidak disebutkan sanadnya sama sekali. Hanya Ibnu Ishaq yang mengatakan 28 tahun. Tapi yang memang dikuatkan oleh kebanyakan ahli sejarah, usia Khadijah pada saat itu usianya 40 tahun. 40 tahun. Adapun tadi yang unta merah, justru posisi saya sebagai pengoreksi juga. Yang tersebar di tengah masyarakat bahwa Rasulullah menikah maharnya 100 unta merah. Ini riwayat yang tidak benar. Riwayat yang benar bahwa Rasulullah SAW menikah maharnya 20 unta, bukan unta merah, unta biasa. 20. Itu pun pamannya yang melakukan khutbah, yang menyampaikan khutbah ketika melamar itu mengatakan, adapun maharnya saya akan menanggung. Artinya maharnya itu memang ditanggung oleh pamannya, dan itu juga bunyi lafaznya ma'ajiluhu wa ma'ajiluh. Sebagian dibayar cash, sebagian dibayar belakangan. Oleh karena itu tadi ketika Nafisah datang kepada Rasulullah, Nafisah ini kan comblangnya Khadijah, datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ala tatazawwaj, mengapa engkau tidak menikah? Jawaban Rasulullah sederhana, satu, yaitu ma biyadi ma atazawwaju bihi, saya tidak punya modal untuk untuk menikah. Jadi